Halo, Assalamualaikum Sobat Republika. Jumpa lagi kita pada acara News Story, acara baru di kanal YouTube Republika Official yang membahas kisah di balik sebuah berita yang akan diulas lewat perspektif baru dan juga disajikan dengan cara bertutur atau berkisah, yaitu News Story. Oke, pembaca Republika dan pemirsa sekalian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrian Zamzami, redaktur Republika. Seperti kita ketahui, belakangan di Papua terutama banyak kejadian-kejadian yang katakanlah mengganggu keamanan di sana. Pihak keamanan menuduh KNPB, TPNPB OPM melakukan kekerasan-kekerasan, sementara kemudian ada juga warga jadi korban. Yang paling baru kita saksikan ada pembakaran pesawat di Intan Jaya, itu pesawat milik Mission Aviation Fellowship, di Bandara Pagamba, distrik Mbiondoga, Kabupaten Intan Jaya, pada Rabu 6/1. Pihak OPM telah mengklaim bertanggung jawab terhadap pembakaran ini. Apa alasan mereka melakukan pembakaran? Nah, menariknya, mari kita tanyakan langsung kepada pihak OPM-nya. Kita di sini hadir dengan juru bicara TPNPB OPM, Kakak Sebi Sambung. Kakak Sebi, apa kabar? Kami baik-baik. Oke, Kakak. Posisi di mana Kakak ini? Saya di suatu tempat di wilayah Pasifik. Siap. Oke, Kakak, ini kita orang di Jakarta dengar soal pembakaran pesawat kemarin di Intan Jaya. Apakah TPNPB bertanggung jawab atas pembakaran tersebut? Ya, TPNPB sudah umumkan melalui akun Facebook resmi TPNPB News. Itu artinya bahwa dari lapangan sudah terima laporan. Ya, dan alasan semuanya sudah dipublikasikan beberapa media dari kemarin dan hari ini juga, termasuk Benar News sudah publikasikan. Itu alasan utama TPNPB melakukan pembakaran pesawat misionaris. Itu kan pilotnya itu kan warga negara Amerika Serikat, Kakak. Kenapa berani seperti itu melakukan pembakaran? Ya, kami percaya bahwa warga Amerika, pilot kah, misionaris kah, itu semua merupakan agen-agen kapitalis untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan orang asli Papua secara alamiah. Mereka mempunyai kekuatan alam dan lain-lain. Jadi misionaris itu datang bertobe misionaris, sebenarnya mereka adalah agen-agen kapitalis Eropa dan Amerika, Australia. Oke. Ya. Tapi kemudian ini kan gelombang terbaru ya Kakak ya. Sebelum misionaris juga Kakak bilang ada TNI ditembak, kemudian ada beberapa kali pembunuhan terhadap TNI. Kenapa harus pakai jalan kekerasan seperti itu, Kakak? Ya, jadi prinsipnya misionaris itu tidak ada alasan. 2 tahun lalu kami sudah umumkan bahwa semua pesawat sipil tidak boleh bawa TNI Polri. Jadi pesawat itu sering mengangkut TNI Polri. Itu sudah diidentifikasi oleh PIS. PIS itu Papua Intelligence Service. Kami mempunyai data. PIS itu ada di mana-mana. Di Jakarta, di Papua, di mana-mana ada. Mereka akan memberikan laporan kepada markas pusat dan semua komando-komando daerah pertahanan TPNPB OPM. Dan kekerasan itu bukan kekerasan, ini perang revolusi. TPN sudah mengumumkan melakukan perang revolusi gerilya di mana saya di seluruh tanah Papua, maka tetap akan berjuang melalui perang untuk merebut kemerdekaan Papua Barat yang Indonesia caplok. Indonesia mengambil alih dengan invasi militer mulai dari 1 Mei 1963 sampai hari ini operasi militer berjalan, pembunuhan, pembantaian, pencurian kekayaan alam terjadi, sehingga TPNPB itu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Itu sudah fungsinya, saya pengertian kata itu sudah jelas. Ya. Kebebasan. Artinya
karena ada pelintasan, ada pendudukan militer ilegal Indonesia, maka kami tetap berjuang mempertahankan diri untuk menyelamatkan bangsa kami, kekayaan kami. Tapi Jadi itu belakangan, bukan kekerasan, itu perang. Perang kan tapi lawan kan TNI Polri. iya, Ya. maksudnya belakangan ini kan nampaknya berani sekali TPNPB melakukan penyerangan. Apakah gara-gara TNI Polri sedang sibuk menangani FPI di Jakarta begitu? Ya tentu, karena kehadiran militer itu kan mereka selalu membunuh masyarakat sipil yang brutal. Jadi kami tidak akan membiarkan itu terjadi di mana-mana. TPN tetap akan berdiri untuk membela rakyat kami, bangsa kami, negeri kami. Dan kami mempunyai 33 kodam TPNPB di seluruh tanah Papua. Itu kodam lain belum kami aktifkan karena masih kerja, punya persiapan untuk revolusi total. Kami fungsikan beberapa kota orang yang sedang perang. Itu simbol sebagai mereka, kami punya istilah itu, mereka jaga tunggu api supaya para api jangan mati, asap naik terus. Target kami. Jadi TPNPB memilih TNI Polri siap kalau misalnya TNI Polri mengatakan pergi ke Papua buat melakukan pembantaian begitu, siap kekuatannya apakah siap menghadapi TNI Polri? Kami tuan tanah, jadi prinsipnya ada dua hukum. Ada hukum, sekarang ada hukum, jadi hukum alam, hukum Tuhan, ada dua hukum. Jadi kalau menurut hukum ini, TNI Polri ini tidak punya kekuatan. Mereka kan datang sebagai pencuri, perampok, pemerkosa, pembunuh. Sementara kami kan berdiri sebagai tuan tanah yang membela hak kami. Maka kami percaya bahwa kebenaran ada di pihak kami, bukan di pihak TNI Polri. Oke, Bang, ini tapi di Jakarta kemudian posisinya lain. Orang-orang di Jawa kemudian melihat bahwa yang terjadi adalah TPNPB yang melakukan kekacauan, yang memulai perlawanan, kemudian memulai perang. Nah, misalnya kemudian ada ajakan dialog untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai. Apakah TPNPB siap juga? Kami sudah umumkan tanggal 31 Januari di Hotel Holiday Inn Port Moresby. Waktu konferensi pers itu disiarkan oleh Televisi Nasional Negara Papua Nugini. Itu tanggal 31 Januari. Di sana kami sudah umumkan bahwa juru rundingnya kami sudah umumkan. Juru runding kami sudah umumkan di sana. Berarti kami siap. Kami siap dulu di meja perundingan dengan Indonesia, dan tujuan kami perang itu sangat jelas. Kami Indonesia karena secara damai minta di perundingan, dia tidak mau, ya kita harus perang supaya dulu di meja perundingan. Kami tidak sebodoh itu. TPNPB sudah tahu, kami sudah paham dan kita perang. Oke, kembali lagi ke berita ini Kakak yang soal pembakaran pesawat. Tujuannya itu kemudian apakah untuk sekadar pembakaran, sekadar menimbulkan kekacauan, atau ingin ada reaksi dari apa sebenarnya tujuannya? Kenapa harus pesawat yang dibakar begitu Kakak? Karena sudah berikan peringatan sebelumnya bahwa pesawat-pesawat sipil tidak boleh angkut militer, tapi pesawat itu dengan pilot-pilot itu selalu membawa anggota TNI maupun logistik itu bukan di satu tempat saja. Di mana pesawat itu kan terbang bukan satu tempat, dia biasakan landing di mana saya, di pedalaman. Dan itu sudah diikuti oleh PIS, Papua Intelligence Service, dan laporan masuk di markas-markas untuk harus eksekusi. Jadi dalam hukum perang itu tidak ada salahnya. Nah, ini beritanya Kakak yang soal Kakak mengomentari soal pembunuhan beberapa anggota FPI itu. Bisa ditampilkan, Sam? Yang soal jubir OPM turut komentari aktivitas TNI turunkan baliho Habib Rizik Syihab. Ini betul Kakak atau? Ya, itu saya diwawancara, itu benar. Tentang FBI. Jadi Kakak sendiri mengikuti berita juga di sana? Ya, saya kan namanya juru bicara, 24 jam saya di komputer, toh. Bagaimana? Saya akan pasti ikuti seluruh dunia, berita seluruh dunia, dan saya akan tahu. Saya akan pelajari. Oke. Ya. Kakak dengar yang soal Persipura dibubarkan belakangan ini?
klub Saya sepak tidak bola. punya urusan dengan Persipura itu. Kenapa itu kan klub kebanggaan warga Papua itu kakak? Orang Papua merasa itu bagian dari mereka. Ya, saya paham itu, tapi saya ini pejuang. Saya ini Ya. memilih untuk saya kurungkan semua kesenangan saya. Mhm. Saya tinggalkan semua kesenangan manusia di kota yang biasa pelaturan pemabukan lain-lain. Saya menjadi nabi untuk bebaskan bangsa saya, sehingga saya tidak biasa ikut yang begitu. Hanya Oh, pikiran saya yang ada bagaimana Papua merdeka, jadi saya bekerja keras untuk sampaikan kepada dunia. oke. Ini kakak yang kami juga penasaran di Jakarta. Kemarin kita ada Benny Wenda sempat memproklamasikan negara Papua dengan dia sebagai pimpinan. TPNPB saya dengar menolak hal tersebut. Alasannya apa? Ya, alasan itu sudah sangat jelas. Artinya ULMP itu kan kami bentuk untuk wadah koordinatif diplomat Papua Merdeka yang ada di seluruh supaya bersatu mereka lobby negara, anggota PBB dan lain-lain semua supaya masalah Papua bisa masuk internasional PBB. Tapi kan Benny Wenda ada yang kelompok kepentingan mereka klaim namanya TRWP, terus Papua Army. Jadi sekarang kan Benny Wenda kan kita bisa katakan itu namanya big mistake. Benny Wenda big mistake itu kita bisa lihat dari beberapa hal yang dilakukan. Artinya bahwa mengklaim itu tidak melalui forum ULMP. Tapi Benny Wenda begini, dia kelompok yang dari TRWP yang masuk itu macam Bukhtar Tabuni, Ucap Logo, mereka sendiri bikin baru umumkan, maka kemudian mereka semua kan menolak. Itu. Jadi Benny Wenda bikin mistake itu pertama dia bikin Papua Army, sementara TPN yang eksis berjuang bertahun-tahun ini masih ada berdiri. Tapi itu sama saja dia tidak hargai TPN PPOP. Berarti dia ini hanya mencari nama saya, popularitas di internasional. Bukan untuk membebaskan bangsa. Itu penilaian TPN. Jadi kami tidak akan kompromi, itu satu. Yang kedua, dia deklarasikan negara itu kan di Inggris. Tidak ada data bahasa atau aturan hukum negara macam itu tidak ada di dunia. Kalau dia mau deklarasikan negara, harus di negaramu sendiri. Bukan di negara asing. Itu. Berarti kakak juga tidak bisa dong deklarasi karena kakak tidak di Indonesia juga, kakak tidak di Papua juga sekarang, jadi tidak bisa deklarasi juga toh? Saya mau deklarasi apa? Kami sudah punya organisasi OPM, semua berjuang, pimpinan ada di dalam negeri. Saya ini kan juru bicara dan diplomat. Saya punya jabatan sekarang double. Saya dapat mandat resmi dari organisasi itu 2, juru bicara dan diplomat khusus. Sehingga saya dunia melalui dia dari ULMP. ULMP dia duta besar khusus ULMP untuk Pasifik dan Asia, tapi dia tinggalkan, dia minta Tuan Yubir, saya bikin bagaimana saya mau kembali ke TPNOPM, saya tidak mau ULMP. Alasannya ULMP itu kan organisasi diaspora menurut hukum MSI. Menurut hukum MSI itu diaspora. Diaspora berarti dia tidak punya kekuatan hukum untuk menjadi pemimpin OPMK macam ini. Wenda klaim presiden di luar negeri itu tidak punya kekuatan hukum sama sekali menurut hukum MSI. Oke, siap. Protokol Kakak. MSI. Oke, isu selanjutnya nih kakak. Tahun ini kan bakal ada evaluasi soal otonomi khusus Papua. Apakah pendanaannya mau diperpanjang atau pendanaannya mau diberhentikan? Kakak tidak bisa menyangkal bahwa memang ada orang-orang Papua yang diuntungkan dengan otsus toh disekolahkan. Nah, kalau menurut OPM sendiri, lanjut tidak bagaimana OPM melihat otonomi khusus ini? Otonomi khusus itu bukan otonomi khusus standar internasional, tidak. Itu hanya keinginan Indonesia saja untuk meredam aspirasi Papua merdeka. Oleh karena itu kami tidak akan terpengaruh dengan otonomi khusus. TPNOPM berjuang hanya untuk Papua merdeka. Tapi otonomi khusus saya bilang pengertian konteks otonomi khusus internasional menurut PBB itu kan hukum internasional itu kan setelah otonomi khusus itu tidak ada alasan untuk Indonesia dan juga otonomi, tidak ada. Harus referendum untuk kemerdekaan atau tetap di Indonesia, itu aturan. Okay. Tapi kan otonomi khusus yang Indonesia buat kan itu bukan aturan internasional, itu hanya kebijakan Indonesia. Jadi
itu mau lanjut ke sidang itu urusan Indonesia dan kami tidak akan terpengaruh dengan itu. Oke, kakak ini Yang jelas, sudah otonomi ya. khusus sudah habis, berarti sudah. Sekarang aku Papua merdeka bagaimana? Indonesia dengan kami duduk di meja perundingan. Kita harus Nah, sidang itu. Itu dia kakak. Yang terakhir yang paling penting menurut kakak. Bagaimana supaya ini kekerasan selesai di Papua ini supaya tidak ada lagi orang baku bunuh, supaya tidak ada lagi orang mati, supaya tidak ada lagi TNPB yang mati, tidak ada lagi tentara yang mati. Menurut kakak bagaimana penyelesaiannya? Ya, saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, desak pemerintah untuk kami duduk di meja perundingan. Karena kunci hanya ada di meja perundingan, kita akan bicara di sana, kita bikin perjanjian di sana. Otonomi khusus tidak pernah bikin perjanjian di bawah pengawasan PBB, macam Bougainville, macam Kanaki, ini kan tidak pernah terjadi. Macam Timur Timur, Aceh. Ya. Jadi itu otonomi khusus Papua itu omong kosong. Ya. Berarti ada kemungkinan kalau ada perundingan, berarti kakak bisa balik lagi ke NKRI. Kalau ada perundingan Bagaimana? misalnya, kalau misalnya ada perundingan dengan deal yang baik untuk OPM, bisa kakak bapak balik ke NKRI lagi? NKRI itu mau apa? Kami kan mau minta merdeka. Perundingan itu kan hanya bicara dua opsi. Merdeka tuh masih ikut Indonesia. Ya. Oke. Paham? Perundingan. Perundingan aturannya begitu. Oke, berarti jadi kembali jururunding. Saya Oke. sendiri dipilih sebagai jururunding. Oke. Anggota jururunding. Ketuanya ketua tim jururunding itu Tuan Amadou Sow, diplomat PNPP OPM di Australia. Oke. Siap kakak. Sekian, kami kira waktu kita sudah mau habis. Terima kasih banyak atas waktunya kakak Sebi. Sehat-sehat selalu ya. Ya, salam untuk masyarakat progresif Indonesia. Siap. Yang bisa menyuarakan Papua merdeka. Oke, siap. Hormat Terima kasih, kakak. diberi.